Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan meneruskan acara Untung tuh Buntung, Buntung tuh Untung ya, Buntung tuh Untung The Series yang ketiga, di mana ini adalah perjuangan seorang trader dengan modal yang tidak terlalu banyak, hanya 12 juta ya. Tapi dengan perjuangannya selama selama 4 bulan bisa menjadi 240 juta. Ini adalah pencapaian yang menurut saya cukup luar biasa sekali ya. Dan kita akan coba bahas ya, akan kita tanya-tanya berbagai macam ya bersama dengan orangnya ya. Karena itu yuk kita mulai teman-teman. Boleh Om? Halo, Rio, apa kabar? Baik Om Ben. Iya, bener ya Rio ini, jadi kemarin saya mendapatkan info bahwa Rio ini mendapatkan profit dari modal 12 juta ya, seperti itu, bener? Iya benar Om Ben. Nah, ini menarik nih. Jadi biasanya kan yang kemarin kan kita sudah bahas soal Arnold ya. Arnold Iya, dengan modalnya yang lumayan besar ya, 250 juta, dia mendapatkan profit 2 miliar seperti itu. Nah, iya. sekarang ini cerita yang ditunggu-tunggu nih. Rio bisa bisa mendapatkan profit sekitar 20 kali lipat ya, 20 kali lipat dengan modal modal 12 juta. Nah, Iya. sebenarnya sebelumnya mungkin Rio bisa perkenalkan diri, Rio dari kota mana dan lain sebagainya. Silahkan Rio. Oke, thank you Om Ben untuk invite saya udah di dalam sharing session hari ini. Perkenalkan, nama saya Rio. Saat ini sedang bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan sistem integrator di Jakarta. Ya, Om Ben. Oke. Jadi Rio ini bukan full time trader ya berarti ya. Bukan Om. Cuman memang berarti punya punya banyak waktu gitu untuk trading harian seperti itu. Iya, jadi kebetulan sejak pandemi ini kantor kan khususnya di Jakarta kan lebih ketat ya. Jadi semuanya itu dikerjakan dari rumah WFH. Oke, jadi benar-benar work from home semua ya nih Rio. Makanya bisa Ya, bisa sambilan trading seperti itu ya. betul karena ada banyak waktu jadi sambil trading. Nah, oke Rio, bisa diceritain mulai kapan sih Rio sebenarnya terjun ke dalam dunia saham? Jadi awal mulanya kenal saham itu sekitar bulan September 2020. Jadi Oke. karena yang saya tadi cerita Om, karena kerja dari rumah, terus banyak waktu juga di rumah, terus teman-teman banyak cerita-cerita lah tentang saham. Dari situ akhirnya tertarik cari tahu tentang saham itu dari YouTube, dari internet. Hmm. Kok kayaknya booming banget gitu Iya, di tahun-tahun kemarin. iya Nah, betul. akhirnya mutusin terjun trading di bulan September 2020 sampai saat ini. Oh, jadi Rio benar-benar September 2020 ini mulai dari nol ya berarti ya? Iya betul Om dari nol. Wah, awalnya yang pernah nggak mungkin ikut grup lain atau mungkin bagaimana cara Rio belajar untuk kenal saham waktu itu? Jadi kalau kenal grup sih dulu benar-benar sama sekali saya nggak pernah ikut grup apapun ya Om. Jadi awal mulanya ya pertama saya bekali dulu ilmu saya tentang saham. Jadi misalnya waktu itu saya mikir mau buka sekuritas apa sih, terus Oke. cara pakai sekuritas itu tuh kayak gimana dari buy and sell-nya. Pokoknya benar-benar basic dari penggunaan si OLT itu kayak gimana. Terus baca-baca juga kira-kira kalau style trading itu seperti apa sih. Terus akhirnya udah ngerasa udah ada sedikit bekal, baru mutusin untuk coba untuk beli-beli saham gitu sih Om. Oke, jadi berarti Rio ini belajarnya semua online gitu dari YouTube atau baca buku gitu tanpa ada yang guidance awalnya ya, seperti itu ya? Iya, jadi awalnya lebih banyak sih nonton dari YouTube Om. Oke, nonton dari YouTube. Lalu ketemu Hmm. PPC juga dari YouTube berarti? Iya dari YouTube. Ah, Rio member di PPC sejak kapan sih? Kalau member dari PPC itu kalau nggak salah September akhir. Jadi Oke, saya mulai trading awal September, terus saya lihat ada Om Ben di YouTube, oke, terus saya lihat kok kayaknya penjelasannya asik, terus kayak suka ngasih ngasih stock pick, akhirnya saya join tuh ke PPC umum. oke, oke. Nah, di PPC umum itu saya ingat waktu itu kayaknya lagi banyak dibahas itu tentang saham Aisyah Om. Oke, Aisyah, iya.
Nah, waktu itu Om Ben infoin tuh di situ Sam Aisyah menarik masuknya di area berapa. Nah, akhirnya saya ikutin. Nah, waktu itu lumayan sih dapat cuan. Nah, dari situ akhirnya saya mutusin, wah kayaknya ini asik juga nih. Di umum aja kita dikasih tahu stock pick kayak gitu. Jadi saya akhirnya mutusin waktu itu join di premiumnya. Waktu itu nyobain baru 1 bulan aja sih. Oke, 1 bulan. Lalu dari 1 bulan itu yang Rio dapat apa? Join 1 bulan itu. Nah, jadi awal mulanya itu di PPC mungkin karena nggak tahu ritmenya di PPC awal-awal kayak gimana ya. Jadi waktu itu saya masih ingetnya langsung dikasih rekom Om. Waktu itu Oke. kalau nggak salah ada rekom Jasa Marga sama saham Pegas deh kalau nggak salah. Cuma waktu itu saya nggak ngerti sama sekali namanya porsi, masuk harus pakai money management dan lain-lain. Akhirnya waktu itu coba rekomnya PVC. Dengan modal saya waktu itu kurang lebih 12 juta, saya masuk di Pegas itu kalau nggak salah 6 juta, terus kalau di satu laginya itu sekitar 4 juta, jadi sisa 2 juta aja. Oke, sudah 2 juta. Kebetulan waktu itu yang ada yang lockdown itu Om, yang dari Jakarta tarik rem darurat, Oke, iya. semua semua saham langsung terjun payung semua. Iya. Jadi waktu itu benar-benar mikir, waduh, cut loss sayang, tapi nggak ada modal juga gitu. Jadi awal-awal di PPC justru main tuh dengan modal 2 juta, sisanya saya diemin Om Oh, waktu itu. jadi Pegas sama Jasa Marga itu dalam posisi sangkut dan nggak cut loss berarti Rio waktu itu. Ya waktu itu nggak saya cut loss. Oke, oke. Lalu 2 jutanya itu bagaimana nasibnya? Nah waktu itu kan Om Ben suka ngasihin rekom-rekom juga tuh Om, yang SC Pro kayak gitu. Mm-mm. Nah jadi waktu itu awal mulanya main dengan modal 2 juta itu. Terus saya mikir, oh kayaknya SC Pro ini asik juga ya. Kita main cepat, terus bisa dapat kenaikan juga lumayan 1-2% minimum waktu itu. Nah Oke. akhirnya waktu itu saya putusin, ya udah deh, saya berani cut loss untuk Jasa Marga sama si Pegasnya itu. Akhirnya saya full mainin untuk yang SC Pro kayak gitu sih. Oke. Jadi berarti Rio ini tiap hari mantau layar begitu? Iya Om, mantap lah ya. Mantau layar. Yang Iya. membuat apa perkembangan secepat itu dari 12 ke 240 itu gara-gara swing atau scalping Rio sebenarnya? Kalau saya sih lebih ke scalping sama fast trade sih Om. Enggak, jadi Rio nggak pernah simpan saham lama-lama gitu berarti? Enggak. Nggak Jadi pernah. kalau boleh cerita sedikit, jadi sebenarnya saya itu salahnya ketika market yang window dressing dari bulan November sampai Desember itu kan saham-saham swing semuanya kan kayaknya naiknya sampai ada yang beggar kan Om. Iya, betul. Nah, salahnya saya waktu itu ketika dapat saham baru cuan beberapa persen, 10-15%, saya udah take profit. Oke. Terus mainin saham-saham yang kondisinya rally waktu itu. Hmm. Karena mikir kan bosan juga uang kita simpenin, tapi ketika mau main tuh nggak ada yang bisa kita mainin gitu. Nah akhirnya dari bulan September itu sampai bulan Februari, karena ya nggak itu sih apa namanya, nggak disiplin, sering ngejar harga, terus nggak ada money management. Jadi dari bulan September itu sampai bulan Februari, ketika orang cuan saya malah minus sih Om. Minus. Nah, Ya, nah dari situ saya mikir kayaknya ada yang nggak bener sih dari cara main saya gitu. oke. Dari situ di bulan sekitar Februari akhir mutusin, yaudah deh, semua saya riset dari mulai dari nol, ilmu-ilmu yang udah saya bikin jurnal juga sih sebenarnya Om. Jadi Oke. ketika saya style kayak gimana sih saya bisa dapat cuan, ketika style saya kayak gimana saya misalnya sering cut loss. Nah jadi yang sering cut loss itu saya kayak nahan diri Om, kayak contohnya kalau lagi ada saham rally paling ngikut aja, ngambil beberapa tick. Kalau dulu tuh kayak mikirnya oh ini masih bisa naik tinggi nih Om, makanya saya tahan malah dia balik 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 arah, balik arah arah ya. dan dia cut loss. Nah jadi Oke.
setelah saya riset itu, kebetulan di bulan Maret lagi enak nih marketnya waktu itu untuk saham-saham gorengan. Akhirnya mulai lagi dari awal di bulan Maret itu dengan modal 12 juta sih. Loh, berarti dari September sampai Maret itu profitnya hilang semua atau gimana, Rio? Jadi modal saya itu di awal September itu kurang lebih sekitar 50 juta, Om. Oke. 10 juta, terus di bulan Oktober saya ada top up sekitar 40 juta. Dari modal 50 juta itu saya gabungin dari ada yang swing, ada yang juga cash Pro. Oke. Tapi ya kayak gitu, karena nggak disiplin, saya cuma di bulan Oktober, Om. Selebihnya itu semuanya minus. Jadi, Akhirnya kalau overall itu kurang lebih hampir sekitar 60% modal saya hilang, Om, selama 6 bulan. oh, berarti modal Rio anggap aja sekitar 50 itu minus 60% malahan. Iya, 60% modal. Oke. Apa yang bikin Rio nggak trauma? Itu kan lumayan besar ya, hilang 60% modal itu gede sekali menurut saya itu. Iya, betul, Om. Jadi kalau saya sih prinsipnya gini ya, karena uang yang saya pakai itu memang uang dingin, saya anggap itu kayak uang belajar, Om. Karena waktu itu kan kondisi ilmu saya pun kayaknya masih kurang. Oke. Saya berpikir kalau saya nyerah begitu aja, ya udah artinya saya hilang modal 60% itu gitu loh. Tapi Oh, untungnya di sini kan kita diajarin bukan cuma jadi trader yang cuma ngerti technical analisa lah atau money management lah, tapi kita juga dibekali dari sisi psikologisnya juga, Om. Dari situ saya mikir ya kalau saya nyerah begitu aja ya udah artinya selesai. Tapi waktu itu saya berpikir ya udah saya mau pengen coba mulai dari awal lagi, terus saya kecilin lagi dari sisi modalnya kayak gitu. oh oke. Nah, lalu berarti yang saya mau tanya, Rio pernah ikut kelas nggak? Ikut kelas TA atau apa di PPC gitu? Pernah ikut nggak sih? Pernah, Om. Kemarin kebetulan ada ikut kelas TA basic sih. Oke. Nah, itu cukup membantu nggak untuk apa ya, Rio belajar untuk menganalisa dan lain sebagainya? Apakah cukup membantu seperti itu? Membantu banget sih, Om. Justru menurut saya ya, uh, untuk trading ini minimal itu kita harus tahu untuk TA basicnya lah, seperti kayak support, resistance klasik, terus ya itu sih, Om, support resistance lah yang paling penting menurut saya. Minimum ya. Oke. Nah, Rio itu ikut kelas TA Basic itu bulan apa berarti? TA basic itu justru saya baru ikut itu sekitar bulan Juni 2021 kemarin, Om. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya selama selama itu Rio trading pakai apa berarti? Hanya mengikuti stock pick PPC atau gimana? Cara tradingnya Rio waktu itu? Kalau saya sih uh, memang sering nonton juga ya YouTube-YouTube dari beberapa Oke. uh, grup-grup lain juga yang sering share ataupun orang-orang influencer-influencer yang saham kayak gitu. Di situ ya belajar kayak technical analysis itu kayak gimana sih, style trading itu kayak gimana. Nah, dari situ sebenarnya kalau untuk basic-basic sih udah cukup lumayan ngerti, Om. Terus kalau yang ngikutin PPC, ritmenya juga udah cukup lumayan ngerti. Waktu itu per bulan Maret itu memang hampir sekitar 80% memang ikutin rekom dari PPC. Nah, Oke. selebihnya itu karena saya mantau running trade juga, Om. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat ada satu saham yang kira-kira dimasukin sama bandar yang biasa suka naikin harga kayak gitu, biasanya saya ikut-ikut juga sih. Oh, oke. Nah, yang mau saya tanya gini sih. Ini kan berarti kan Rio kan suka ikut rekom BPC. Bagaimana cara memilih ya? Kadang-kadang kan ada beberapa member nih yang nanya dan cukup komplain kadang-kadang ini stock pick kok banyak ya sekarang seperti itu. Ada juga yang bilang stock picknya kok sedikit sekali waktu marketnya jelek kan kita kan memang nggak banyak stock pick ya. Tapi ketika marketnya bagus kan stock picknya banyak. Nah, bagaimana cara Rio memilih memilih sahamnya yang diikutin tuh bagaimana kalau kalau caranya Rio? Kalau saya sih hampir semuanya saya ikutin sih, Om. Saya ikutin Oke. semua rekomnya.
Tapi saya pantau juga, biasa kan dari rekom-rekom PPC itu semua kan udah jelas ya, kita masuk di area berapa, terus targetnya itu kira-kira ada target satu, target 2, dan target 3-nya di berapa, batasnya di berapa juga diinfoin. Nah, jadi ketika saya masuk itu, saya juga mantauin juga Om dari sisi broksumnya, terus dari si dan transaction-nya, kita lihat kira-kira ini penggeraknya ini apakah dia masih ada di dalam atau dia udah keluar. Jadi sebenarnya lihat dari rekom PPC, kita lihat kapan harus keluarnya itu biasanya saya lihat dari dan transaction juga sih. Jadi bukan hanya terpaku ngelihat dari batas atau dari take profit yang udah dikasih dari PPC gitu. Berarti Rio ikut rekom sembari ini ya, sembari mengkawal sendiri ya, dikawal Iya, untuk betul. oke oke. Nah ini yang terkadang nggak banyak member apa ya, nggak banyak member paham ya. Terkadang member berpikirnya kalau ikut rekom itu ya winning rate kita tinggi ya, berpikir seperti itu pasti cuman instan ya, kita nggak pernah kena Iya. cut loss dan lain sebagainya. Itu mungkin mindset yang kurang benar ya. Bagaimana sekarang cara Rio menghadapi misalnya sih, let's say Rio ada 5 saham hari ini ya, pernah nggak sih mengalami eh, saham yang Rio pilih itu nggak hit target, tapi yang nggak Rio pilih malah kena target seperti itu, yang Rio pilih malah kena cut loss seperti itu, pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah sih Om. Jadi ya sebenarnya itu balik lagi ya, udah jadi resikonya kita juga. Karena kan balik lagi rekom nggak semuanya 100% pasti capai target terus kan Om. Hmm. Jadi sebenarnya lebih baik sih kalau saya pribadi ya, semua rekom itu saya ikutin Om. Karena dari 5 misalnya kita rese 5 lah ya, 3 misalnya dia capai target atau salah satunya malah ada yang jackpot nih, biasanya kan sering dapat Ya jackpot gitu ya Om. betul betul. Ketika 2-nya cut loss, tapi kalau kita bandingin dengan 3-nya yang kita dapat cuan, itu tetap masih cuan banget sih menurut saya. Masih bisa Jadi nutup lebih ya, baik, masih bisa nutup ya betul. seperti itu ya. Jadi Oke. lebih baik sih kalau menurut saya ikutin aja semuanya sambil kita kawal juga. Oke. Berarti kalau ada sebuah rekom yang mungkin nggak terlalu kelihatannya berat seperti itu, Rio langsung keluar atau bagaimana? Atau menunggu kena batas dulu atau bagaimana biasanya? Kalau saya sih biasanya gini Om, ketika misalnya kita masuk, terus kita lihat misalnya si overnya ini tiba-tiba ditebelin, atau ada misalnya broker-broker yang bisa dibilang alien lah, tiba-tiba dia muncul. Oke. Nah, biasanya sih saya langsung keluar Om. Jadi saya Oke. lebih main safety sih. Oke. Jadi saya nggak nunggu dulu dia kena batas, baru saya keluar. Tapi Hmm. misalnya ketika saya misalnya jual, ternyata bener nih, dia naik lagi. Biasanya saya ikut lagi sih Om, Oh, berarti kamu buyback lagi berarti seperti itu. buyback lagi. Berani buyback lagi ya berarti ya. Nah, yang bikin saham apa sih yang sebenarnya bikin profit kamu dari 12 bisa jadi naik 240 itu kan 20 kali lipat ya berarti ya. Yang bias Oh, yang paling kenceng apa yang menyumbang profit terbesar? kalau top 3-nya itu MTWI, terus Oke. ada saham FIT, FITT, Oke. sama satu lagi itu MTPS Om. Oke. Nah, itu kamu masuk itu all in atau gimana ya? Maksudnya kan eh, kita kan begini ya, dengan dana 12 juta itu kan cukup sedikit ya. Iya, Misalnya sehari ada rekom 6 saham atau 4 saham, berarti kan Rio baginya kan gimana itu cara baginya? Ketika awal-awal ya, kita ngomong awal-awal ya, untuk memulai seperti itu. nah, jadi kalau saya sih ketika ada rekom itu biasanya waktu dengan modal awal yang 12 juta, itu saya hampir seringnya main all in sih Om. Oke. Nah, main all in ketika dia udah sampai take profit, biasanya saya langsung TP dulu setengah sambil saya kawal kira-kira dia masih bisa naik lagi atau enggak. Nah, ketika dia udah mulai berat, biasanya langsung saya take profit semuanya. Oke. Jadi pada saat nanti ada rekom selanjutnya, jadi saya ada modal lagi dengan full cash kayak gitu sih. Oh, jadi memang apa ya, sebuah keuntungan sih menurut saya ketika orang punya modal yang nggak terlalu besar ya, let's say sekitar 10 sampai 15 juta ya, kemudian Hmm, dibagi 2 atau 3 saham berarti kan sekitar 5 jutaan atau 4 jutaan. Seperti itu kan eh, keuntungan ya, kita bisa gesit ya karena ya, porsinya kecil lah. Sekarang pertanyaannya setelah modal bertambah,
bagaimana cara Rio menghandle ini pemakaian dana otomatis kan semakin besar ya. Misalnya let's say Hmm. Rio dari 12 juta bisa profit ya dalam 1 bulan menjadi anggap aja menjadi 30 atau 40 juta. Berarti kan dana yang dipakai kan semakin meningkat. Apakah itu pernah nggak mengganggu money manajemennya Rio atau membuat Rio menjadi goyah psikologisnya gara-gara dengan dana yang semakin besar ya otomatis Rio berpikir kalau saya all in ini semakin semakin gede juga nih berarti nih ya biasanya dimasuk 4 juta sekarang bisa masuk 10 juta atau 15 juta kan profitnya misalnya anggap aja 5%-nya berarti kan udah berlipat-lipat kali ganda. Pernah nggak sih setelah agresif seperti itu tiba-tiba malah kena cut loss yang besar gitu? Jadi saya sih lebih lihat ke bid offernya juga sih Om. Jadi berapa banyak saya berani masuk itu saya lihat dari bid offernya juga. Jadi kalau misalkan bid offernya misalnya di atas 5.000, di situ saya berani maksimum misalnya 2.000. Oke. Tapi ketika bid offernya aja kita lihat cuma di bawah 2.000 atau bahkan di bawah 1.000, itu saya juga nggak berani masuk banyak-banyak sih. Oke. Cuman karena saya udah terbiasa, di di OLT saya tuh udah ada semacam kayak template-template yang kita bisa ngisi volume-volume lotnya itu berapa gitu. Nah, Oke. jadi biasanya biar saya lebih cepat bisa dapat harga bawah, biasanya itu saya set minimum saya beli itu di 1.000 lot. Mau Oke. harga berapapun saya pasti masuknya 1.000 lot. Kalau untuk awal-awal seperti itu. Cuman ketika modal saya udah mulai bertambah, maksimum saya berani masuk itu sekitar 2.000 sampai 3.000 lot sih Om. Ah, Jadi oke. memang dibatasi juga, nggak semuanya ketika dananya udah membesar saya pakai all in itu nggak kayak gitu sih. Jadi pilih-pilih juga sih sahamnya. Oke. Berarti dari Maret sampai sekarang ini ketika modal Rio bertambah, pernah nggak sih loss besar? Pernah Om, pasti. Pernah. Itu berapa persen dari modal lossnya sampai berapa persen? Ya, kalau dibilang besar itu. Waktu itu saya pernah kena di saham. Nah, penyumbang terbesar MTWI Om. Tapi saya juga pernah loss gede juga dari MTWI. Oke. Waktu itu kurang lebih hampir sekitar nominalnya sekitar 12 juta gitu. Loss 12 juta. Ya, Itu modal udah jadi berapa ketika loss 12 juta itu? ketika itu modal udah di atas 100 Om. Oke. Lumayan besar ya. Itu Lumayan. cukup cukup terguncang nggak Rio dengan keadaan seperti itu? Lumayan kaget juga Om. Cuman ya kita jangan berlarut-larut ya. Karena bisa ganggu psikologis kita juga kan. Jadi ya move on aja lah. Kayak Hmm. gitu. Jadi benar-benar apa ya? Move on ya, bisa move on ya. Iya. Seperti itu. Lalu berarti murni ya dari Maret sampai sekarang pun ini tidak ada swing ya Rio ya. Nggak ada yang di hold lama-lama ya berarti ya. Nah, kalau dari Maret sampai bulan Juni itu hampir setiap hari itu saya jarang sih Om simpan nginep itu saham. Jadi benar-benar scalping atau enggak pas trade lah. Jadi sorenya langsung jual. Tapi Oke. per Juli ini saya udah batasin akun saya untuk scalping dan pas trade itu sekian juta. Nah, Oke. selebihnya itu saya pindahin ke rekening untuk swing saya. Jadi sekarang udah nyiapin untuk swing juga Om. Jadi berarti benar-benar sudah karena dengan penambahan modal ini benar-benar bisa dibagi dua ya. Iya benar. Karena Jadi kan oke. ketika market memang lagi enak kita untuk main scalping, enak kita bisa dapat banyak Om. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan kayak saham-saham gorengan atau scalping kayak gitu juga udah mulai agak susah ya. Iya, Market betul. kayaknya udah harus kita prepare untuk mengarah ke swing. Oke, oke. Wah, ini berarti apa ya? Rio bisa beradaptasi ya dengan market ya. Harus Harus gitu ya. Oke. iya. Lalu apa sih yang bikin apa ya menurut saya eh yang bikin Rio bisa bangkit tuh apa sih sebenarnya dari loss 60% itu? Kok tiba-tiba bisa langsung membatasi, oke lah saya maksimal 12 juta dan terus mau trading lagi tanpa ada mungkin trauma seperti itu ya karena kan modal itu kegerus gede sekali waktu itu ya. Iya. Jadi saya punya prinsip waktu itu eh, kegagalan awal dari kesuksesan. Oke. Karena
kondisinya saya udah paham resiko, dan dari kegagalan itu ya kita ambil pelajarannya Om. Jadi selama kita tahu apa kesalahan kita, terus kita mau improve juga, jadi penyesalan pasti ada, tapi nggak berlarut-larut. Karena saya pikirnya ketika kita nyerah, ya artinya ya kita nggak dapat apa-apa. Betul, betul sekali itu. Jadi kayak gitu. Wah, ini berarti psikologisnya cukup bagus nih Rio berarti. Karena yang saya temukan biasanya trader itu apa ya, apalagi sekarang ya, trader pemula itu berpikirnya bahwa wah langsung masuk market, ikut PPC, mentornya Om Ben yang kemarin juara Mirai 800%, berarti stock picknya cespleng gitu ya, langsung bisa profit ya. Begitu kena cut loss berasa wah ini gimana sih kok PPC kena cut loss dan lain sebagainya. Saya menemukan ada member-member yang seperti itu karena mungkin apa ya ekspektasi mereka PPC ini seperti apa ya mesin pengganda uang atau apa gitu. Itu bagaimana pendapat Rio tentang itu? Ya menurut saya kalau mereka ekspektasinya join di PPC terus bisa cuan terus, bisa melipat gandakan dari modalnya mereka, ya menurut saya sih ya salah besar ya. Karena ketika kita join ke grup premium, sebenarnya kita nggak mengandalkan 100% dari stock pick ataupun rekom-rekom dari BTC. Sebenarnya Oke. kita harus belajar juga, maksudnya dari sisi psikologisnya. Selain itu juga maksudnya ketika ada diskusi itu kita baca semua, kita bisa saling belajar di sana. Jadi lama-lama juga kita bisa mandiri juga sih Om. Jadi menurut saya sebenarnya pada saat kita join ke satu komunitas itu yang terpenting adalah kita mau belajar bersama-sama di sana. Oke. Jangan terlalu mengandalkan atau berharap ekspektasi kalau kita join itu selalu pasti dari rekom-rekom itu selalu pasti cuan. Oke. Tuh. Nah, ini kan dengan apa ya? PPC itu kan banyak, banyak grupnya ya. Pusing nggak sih Rio dengan grup-grup itu, apalagi grup utama yang kebanyakan beberapa sih, nggak semua, beberapa mengeluhkan ini kok grup kok ramai sekali dan lain sebagainya. Sempat pusing nggak dalam arti melihat di situ? Kalau pusing mungkin awal-awal iya, karena belum terbiasa ya. Karena kan posisinya banyak banyak beberapa dibagi beberapa channel kan. Iya. Nah, awalnya memang pasti pusing, tapi lama-lama udah terbiasa sih Om. Nah, ketika misalnya ada yang bilang, oh di diskusi, rame banget nih. Sebenarnya kita justru harus rajin baca sih, karena kadang-kadang di diskusi itu banyak orang suka ngasih informasi yang menurut saya bagus banget. Ya, Oke. jadi ya harus rajin-rajin baca lah, Oke. Kayak soalnya menyesuaikan juga. mungkin apa ya, member itu kebanyakan malas baca ya, malas baca. Dia berpikir karena saya bayar, ya saya langsung nanya aja lah. Padahal ya beberapa kali mungkin pertanyaan yang berulang terus ya, yang Nah, ditanyakan dan itu membuat chatting semakin panjang kan, otomatis kan seperti itu. betul. Ya, kadang ya feature yang kayak search itu kan bermanfaat banget ya kita bisa pakai. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, hampir rata-rata ya, kalau misalnya kita pengen tahu informasi tentang satu saham, kita tinggal search, seharusnya sih muncul. Cuman ya kadang-kadang ya yang Om Ben bilang tadi, mereka males baca, langsung tanya aja. Jadi ujung-ujungnya diskusi kita juga jadinya jadi ramai banget kelihatannya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah, eh, ada masukan nggak Rio buat member-member yang baru atau teman-teman yang baru bergabung ke PPC yang masih apa ya, masih mencoba mengikuti irama dan lain sebagainya? Apa sih tips-tipsnya mungkin ya dari Rio supaya bisa bener-bener profit kayak Rio gitu? Kira-kira ada nggak tips-tipsnya? Yang pertama sih benar-benar harus rajin baca ya di diskusi. Nah, ketika misalnya kita nggak sempat pantau layar, ya lebih baik ikutin rekom-rekom di bisnis sabar. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa mantau market atau bisa di depan laptop terus, ikutin rekom-rekom di live thread. Tapi maksudnya ketika kita ikuti rekom itu, ya kita juga harus kawal juga, nggak benar-benar kita lepas begitu aja Om. Nah, terus kalau yang di diskusi, menurut saya ketika ada
diskusi-diskusi itu lebih baik dibaca lagi sih. Misalnya malam-malam. Saya juga kadang-kadang gitu Om. Saya fokus sebenarnya lebih sering lihat di live thread. Tapi ketika misalnya lagi jeda sesi gitu, baru saya baca-baca lagi di diskusi Oh, apa sih oke. kira-kira yang ketinggalan. Terus misalnya malam-malam juga saya baca-baca lagi, misalnya diskusi-diskusi ada apa sih yang dibahas kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya harus rajin baca sih. Rajin baca ya berarti. Jadi biar kita juga tahu eh, polanya itu seperti apa sih di PPC itu. Jadi bisa adaptasi juga. Oke, ya, 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 ya. Wah, ini masukan yang bagus buat teman-teman ya, karena ya kebanyakan akhirnya malas baca ya, malas baca akhirnya ya semakin malas semakin nggak berkembang ya menurut saya Rio ya. Iya, betul. Oke deh, oke kalau gitu makasih Rio buat waktunya ya untuk sudah share ya. Saya berharap dari 240 ini Rio bisa berkembang ya jadi 2M kayak Arnold kemarin ya seperti itu ya. Amin, Om. Iya, jadi bisa bisa semakin berkembang bersama PPC. Oke, oke Oke, teman-teman. Oke Rio, terima kasih buat waktunya untuk setengah jam ini ya. Teman-teman, saya berharap apa yang Rio sampaikan pada hari ini bisa berguna buat teman-teman, buat member-member baru yang mendengarkan. Semoga benar-benar bisa menjadi masukan dan mengencourage kalian ya bahwa seorang trader yang sukses itu bukan seorang trader yang nggak pernah gagal ya. Rio sendiri pernah mengalami loss 60% dari modal, itu cukup besar sekali, tapi dengan tekad, dengan disiplin, daya tahan Rio yang cukup bagus ya, tidak menyerah ya, terus berusaha, akhirnya bisa membuahkan hasil dan mengembalikan loss itu bahkan berlipat-lipat seperti itu ya. Oke, sekian dari saya, kita jumpa lagi di seri-seri mendatang. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.